Sebelum mulai coba katakan ke kanan kirinya, tetap sukacita percaya Yesus. Wah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu viral video pesulap merah membuka kedok praktek mukjizat perdukunan. Pengobatan-pengobatan yang dilakukan dukun, praktek pawang hujan, jenglot yang menyala itu dibongkar habis triknya oleh pesulap merah. Dan bukan pesulap merah saja yang membongkar praktek mukjizat dari dukun, Dr. Richard Lee bahkan sampai mengadakan sayembara untuk para dukun. Menurutnya hingga saat ini sudah ada beberapa dukun yang mendaftar namun belum memenuhi kriteria. Ia mengungkapkan pihaknya harus menyortir terlebih dahulu para dukun yang mendaftar dan mengirimkan sebuah video yang membuktikan kemampuannya yang kebal akan pisau bedah. Selama ini kan pakai pisaunya sendiri kan? Nah, ini pakai pisau bedah, disediakan sama Dr. Richard Lee. Dan untuk sayembara pisau bedah, Dr. Richard Lee menghadiahkan sebesar 100 juta tunai. Dr. Richard Lee ini menyatakan bahwa sayembara kedua juga lebih menantang. Ya, ia rela mengadakan sayembara berhadiah 1 miliar. Bagi siapa? Bagi dukun yang mampu memindahkan penyakit ke kambing. Lantaran sebelumnya ada seorang dukun yang mengaku bisa memindahkan penyakit ke kambing. Bapak Ibu, ini fenomena yang bukan rahasia umum ya. Kita bisa lihat semua dipindahkan dari penyakit, dari tubuh ke telur, dari tubuh ke kelapa. Ini sekarang ditantang. Dari sakitnya orang dipindahkan ke kambing. Bukan hanya itu, ia juga menambahkan hadiah dengan mengangkat sebagai karyawan dukun yang berhasil memenangkan sayembara tersebut untuk bekerja di klinik kecantikannya dengan gajinya 100 juta per bulan. Wow, ini tantangan ya. Penyakitnya kecil-kecilan aja katanya Dr. Richard Lee ya. Nggak usah penyakit jantung, nggak usah penyakit pembuluh darah, cukup penyakitnya jerawat. Jerawat, tolong pindahkan pasien jerawat saya, jerawatnya dipindahkan ke kambingnya jerawatan ya. Dokter Richard Lee ngomong gini, paling enggak saya bisa hemat mas karyawan saya, bener ya. Coba pakai dengan logikanya kita. Karena klinik saya nanti enggak perlu beli alat, enggak usah beli laser, ya kan, enggak usah beli peeling. Nanti duduk aja pasien yang antri baru dipindahkan semua penyakitnya ke kambing. Wah, ini ide bagus untuk jasa kecantikan ini ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, praktek-praktek seperti ini itu banyak di sekitar kita. Kenapa? Karena banyak orang tuh mencari mukjizat. Ingin sembuh, ingin tokonya laris, ingin dapat jodoh, bahkan ingin menang perkara di pengadilan. Walaupun salah. Ini sampai datang ke hamba Tuhan, minta tolong, minta didoakan supaya perkaranya menang. Loh ini terjadi, orang Kristen juga. Saya tidak ngomong para dukun ya. Nanti disomasi dukun nanti ya. Nah, kekristenan juga nggak luput dari orang-orang yang mencari mukjizat. Datang ke gereja cari apa? Datang ke hamba Tuhan cari apa? Mungkin kita datang ke doa puasa, doa malam, doa semalam suntuk, cari apa? Cari mukjizat. Saya nggak mengatakan kita di sini cari mukjizat ya. Tapi coba kita koreksi diri. Apakah kita ini mencari Tuhan itu untuk cari mukjizat? Entar Bapak Ibu, kalau kita ini cari Tuhan untuk cari mukjizat, nanti bisa lupa ke gereja. Kalau sudah dapat mukjizat, lupa. Bisnisnya sudah diberkati, sudah berkembang, lupa. Ditanyain, kok nggak ke gereja? Wah, aku repot, Pol. Ya kan? Bisnisku lagi rame, Sabtu Minggu. Nanti kalau nggak dapat mukjizat, kecewa juga. Kalau sampai diuyek-uyek, dikasih minyak telon, minyak wangi, minyak sembarang, ya gak waras. Ayo, kita jadi dewasa kekristenan kita. Temanya hari ini, siang ini adalah jangan cari mukjizat. Jangan cari mukjizat. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Kenapa kok jangan cari mukjizat? Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, Yesus ya. Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Apakah dikatakan aku datang supaya mereka mendapat mukjizat? Tidak ada loh. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, bukan mempunyai mukjizat. Hati-hati. Ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, bukan memberikan mukjizat. Kita bahas. Yang pertama, Yesus datang itu memberi kehidupan, ya, memberi hidup. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup.
Hidup yang dimaksud itu di sini dalam arti bahasa aslinya itu ya, zoe. Itu apa? Hidup yang nyata, hidup yang sejati, hidup yang aktif, hidup yang semangat. Untuk apa? Untuk mengabdi kepada Tuhan dan diberkati dalam porsinya Kristus. Yang dimaksud apa sih? Hidup di dunia ini dalam porsinya Kristus. Mulai dari hidup di dunia sampai pada kekekalan. Hidup baik secara fisik, natural, atau supernatural, atau supernatural yang diterima orang percaya sebagai pemberian dari Tuhan Yesus. Nggak pernah dikatakan bahwa hidup dengan penuh mujizat. Kita itu ya Bapak Ibu sering menganggap mujizat ini seperti ini. Sakit menjadi sembuh. Benar? Bangkrut menjadi diberkati. Kecelakaan mau mati nggak jadi. Itu bukan mujizat, itu bonusnya Tuhan. Mau diberi atau nggak diberi itu terserah Tuhan. Jangan menganggap, wow kalau ini mujizat. Justru mujizat yang sejati, mujizat itu adalah hidup yang sejati. Hidup yang di saat kita ada masalah, ya, hidup yang di saat kita ada hambatan, di saat kita ada tantangan, di saat kita susah, di situ ada sukacita. Di situ kita bisa tetap penuh kasih, di situ kita tetap bisa hidup damai. Itu mujizat. Hidup yang semangat itu apa? Bagaimana kalau kita sedang sakit? Bagaimana kalau kita sedang sedih? Bagaimana kalau sedang ekonomi lesu? Bagaimana kalau sedang bisnisnya macet? Kita tetap bisa entusias, tetap semangat. Pasti buka jalan Tuhan. Aku pasti bisa berusaha. Loh itu. Kekristenan itu sering salah kaprah, kecampur dengan pola pikirnya dunia. Tuhan Yesus datang itu bukan untuk memberikan mujizat sesuai dengan keinginan kita. Yesus itu memberikan kepada kita semangat. Di saat sakit, bisa nggak semangat? Di saat kita ekonomi lesu, bisa nggak semangat? Kok jangankan begitu, kita puasa aja bisa nggak semangat loh. Iya kan? Waduh, rek poso. Panganannya kok enak, aku sih poso, sedih. Tadi saya datang, masuk-masuk, lihat, wih lemper ya. Tahu lu guyu ibu. Enggak Bu, enggak kasih tahu siapa ya Bu ya. Lemper, wah ini lemper enak ini. Ditawari saya, ya udah tak kantongi dulu ya, saya masih puasa gitu. Tapi enggak sedih karena apa? Karena masih tak kantongi Bu. Tak simpen masih. Kalau hilang sedih mungkin ya. Guyu cemiming. Hidup semangat itu seperti itu, bukan tergantung pada berkatnya manusia, bukan tergantung pada situasi. Itulah mujizat yang diberikan Tuhan. Hidup yang ketiga ya, memberi hidup apa? Hidup yang kekal. Kita diselamatkan dari hukuman dosa dengan percaya Yesus, itu sudah mujizat. Bukankah Yohanes 3 ayat 16 mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya siapa? Yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Loh hilang, mana? Beroleh hidup yang kekal. Bukan supaya barang siapa yang percaya mendapatkan mujizat. Bukan loh. Ya jangan kecampur-campur dengan cara berpikirnya dunia. Kudu mujizat. Nanti di gereja A tidak dapat mujizat, pindah gereja B nggak dapat mujizat, pindah gereja C. Gereja C tidak dapat mujizat, wis kaki gereja-gerejoan. Loh kan ruwet tuh. Yohanes 3:16 itu tujuan utama Yesus untuk menebus dosa manusia, memberikan hidup yang kekal. Hidupnya ini sama artinya. Zoe tadi. Malah ditekankan hidup yang kekal. Jadi inilah mujizatnya. Nah, dari kata hidup ini aja kita dibuat mengerti bahwa mendapatkan Yesus itu lebih dari mujizat. Yesus itu pemiliknya mujizat. Jadi jangan cari mujizat, carilah Yesusnya. Yesus itu yang pemiliknya. Kalau kita percaya Yesus untuk cari mujizat, ya nggak tepat. Tujuannya Yesus datang bukan untuk memberi mujizat, tapi memberikan hidup yang kekal. Poin yang kedua, tadi kita kembali ke Yohanes 10 ayat 10 tadi kan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Itu poin pertama ya. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini mempunyainya, mempunyai apa? Mempunyai hidup tadi. Hidup dalam segala kelimpahan. Jadi hidup yang sejati, hidup yang semangat, hidup yang kekal, ini dalam segala kelimpahan. Kelimpahan itu apa?
Kelimpahan ini dalam bahasa aslinya perisos itu lebih dari yang diperlukan. Sekali lagi, jangan berpikir bahwa ini mengenai uang. Tuhan, aku utangku 200 juta. Oke, mujizat Tuhan. Belum dikasih 500. 200 untuk bayar utang, 300 untuk kia-kia. Nanti habis duitnya utang. Loh, pinter utang ya. Artinya apa? Ketika kita memiliki hidup yang sejati, hidup yang semangat, hidup kekal, itu sudah lebih dari yang kita perlukan. Di dunia ini nggak ada yang nggak kena masalah. Tapi yang bisa kita tentukan adalah bagaimana kita menghadapi masalah itu. Bapak Ibu mau menghadapi masalah dengan sedih atau dengan semangat? Kalau kita menghadapi masalah dengan semangat, tapi bukan berarti, hore, yes, aku dapat masalah. Wah, ini bahaya, ini perlu diperiksa no dokter syaraf ini. Ya, nggak ada yang nggak sedih. Orang dapat masalah itu nggak ada yang nggak sedih. Semua sedih, tetapi ada plus semangatnya ini loh dari Tuhan. Itu sudah mujizat. Kita mau hidup berapa lama di dunia? Tidak ada yang jamin. Mau nyari mujizat apa? Yesus itu sudah datang memberikan mujizat keselamatan bagi kita. Poin yang terakhir, poin yang ketiga. Yesus datang memberi penyertaan. Kita baca ya, Yohanes 10 ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Maksudnya bagaimana memberikan nyawa? Baca ayat yang ke-12. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Jadi gaya bahasanya itu, serigala datang, kalau gembala yang upahan, dia lari, nggak mau tahu kan. Nah, kalau gembala yang sungguhan, Yesus Kristus, serigala datang, dia akan fight. Pertanyaannya, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berpikir, kira-kira dombanya bisa luka enggak saat itu, waktu diserang? Bisa, yang diserang kan dombanya dulu kan, jadi kemungkinan terluka. Tidak dikatakan bahwa pasti enggak terluka loh. Ketika serigala datang menyerang kawanan itu, kalau gembala yang fake atau gembala palsu, dia lari. Tapi kalau gembala asli, dia akan bela dombanya, yaitu Yesus. Jadi sangat-sangat dimaklumi kalau kita ini manusia hidup, ya ada masalah. Tetapi lihat tadi ya, kembali ke poin 1 tadi 2. Yesus datang untuk memberikan hidup, memberikan kelimpahan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada perlindungan Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Ayo kita baca. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong yang lain siapa? Roh Kudus. Menyertai loh, menyertai kamu selama-lamanya. Bukan hanya Roh Kudus Bapak Ibu yang menyertai kita sebagai orang percaya, tetapi ada tanda-tanda mukjizat yang ikut menyertai. Tanda-tanda ini akan menyertai siapa Bapak Ibu? Orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. 18, minum racun maut, ya kan? Mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Lihat, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Berarti mujizat terjadi ketika percaya dulu, menerima Yesus dulu, hidup seturut kehendaknya, Roh Kudus masuk, baru mujizat itu tanda menyertai. Jangan dibalik, Tuhan aku mau percaya engkau karena mujizat, gitu loh. Jadi kita ini kadang keliru konsep berpikirnya kita ini, aku mau mujizatnya dulu Tuhan, baru aku mau percaya engkau. Cari Yesus dulu, jangan cari mujizatnya. Jadi penyertaan itu Bapak Ibu, yang pertama penyertaan Roh Kudus. Kalau Tuhan berjanji menyertai, ya penyertaannya Roh Kudus. Yang kedua, tanda mujizat menyertai. Tadi stepnya kan kita harus percaya Yesus dulu, ya kan, mengaku sebagai juru selamat, menerima Roh Kudus, baru tanda itu menyertai. Pertanyaannya bagi Bapak Ibu dan saya, apakah mujizat itu pasti terjadi? Jawabannya pasti. Ayat yang terakhir, Ibrani 2 ayat yang keempat. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan, dan karena Roh Kudus
yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Jadi mujizat itu terjadi tapi menurut kehendaknya. Ini satu rangkaian yang jangan dipisah-pisah. Kita orang Kristen rangkaiannya dipisah-pisah. Mujizat pasti terjadi, utangku lunas. Loh itu kan karepmu. Sakit pasti disembuhkan. Loh itu kan karepmu. Loh kalau Tuhan nggak menyembuhkan, bukan mujizat. Lihat, mujizat pasti terjadi menurut kehendaknya. Musa itu melakukan kekuatannya sendiri, Bapak Ibu, menyelamatkan bangsa Israel, malah jadi bumerang kan. Dia membunuh tentaranya Mesir, malah orang Israel takut. Waduh, kamu bunuh gitu, apakah kamu akan membunuh bangsamu juga? Orang-orang kami takut. Tapi lihat, ketika Musa mulai menyerahkan diri, disertai Tuhan, baru terjadi mujizat. Mujizat itu dukun ya bisa loh. Dukun Mesir bisa? Bisa, tetapi terbatas. Tidak semua tulah dukun Mesir bisa. Tulah mulai 4, 5, sampai 10 sudah kesulitan. Jadi hati-hati, jangan butuh Yesus itu karena mujizat. Konsep Kristen yang mulai keduniawian itu butuh Yesus karena mujizat. Justru butuhlah Yesus karena Yesus yang bisa menyelamatkan, yang Dia yang bisa memberi hidup, dan memberi hidupnya tadi itu dalam kelimpahan. Dan Yesus itu yang bisa menyertai kita melalui apa? Roh Kudusnya. Melalui apa? Tanda mujizat. Menurut kehendak Tuhan.